Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asra Yuni Karnila. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai materi tentang pendidikan anti korupsi. Langsung saja, materi yang pertama adalah pengertian korupsi secara umum. Korupsi adalah perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Korupsi di Indonesia telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Kemudian, materi yang kedua adalah faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi terbagi menjadi 4, yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Di sini, saya akan membahas satu persatu mengenai faktor penyebab korupsi tersebut. Langsung saja, yang pertama adalah faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Kedua, faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan di sisi lemahnya penegakan hukum. Ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Keempat, faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Kemudian, materi yang ketiga adalah faktor internal, eksternal, dan dari penyebab korupsi. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi aspek perilaku individu dan aspek sosial. Aspek perilaku individu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sifat tamak atau rakus. Kedua, moral yang kurang kuat. Ketiga, gaya hidup yang konsumtif. Kemudian B, aspek sosial. Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kemudian kedua, faktor internal, pemicu perilaku korup yang disebabkan dari faktor di luar diri perilaku. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. 2, aspek ekonomi. 3, aspek politis, dan keempat adalah aspek organisasi. Kemudian materi yang keempat adalah runtuhnya otoritas pemerintah. Runtuhnya otoritas pemerintah terbagi menjadi 3. Yang pertama, matinya etika sosial politik. Kedua, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Ketiga, birokrasi tidak efisien. Kemudian materi yang kelima adalah dampak terhadap politik dan demokrasi. Dampak terhadap politik dan demokrasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, munculnya kepentingan korup. 2, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Ketiga, menguatnya plutokrasi. Keempat, hancurnya kedaulatan rakyat. Kemudian materi yang keenam itu adalah nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi terbagi menjadi 5. Yang pertama, kejujuran. Kedua, kepedulian. Ketiga, kemandirian. Keempat, kedisiplinan. Dan kelima adalah tanggung jawab. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai anti korupsi tersebut. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa hidup jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Kedua, kepedulian. Seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Ketiga, kemandirian. Karakter kemandirian seorang mahasiswa diwujudkan dalam mengerjakan suatu tanggung jawab dengan usahanya tanpa bantuan dari orang lain. Keempat, kedisiplinan.
kedisiplinan adalah ketaatan atau kepedulian kepada peraturan. Yang kelima adalah tanggung jawab. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki kecenderungan yang menyebabkan tugas lebih baik dibanding mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian materi yang ketujuh adalah prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip-prinsip anti korupsi terbagi menjadi 5. Yang pertama, akuntabilitas, kedua, transparansi, ketiga, kewajaran, keempat, kebijakan, dan kelima adalah kontrol kebijakan. Saya akan membahas satu persatu mengenai prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Kedua, transparansi. Pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Kemudian ketiga, kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam pengangguran. Keempat adalah kebijakan. Dalam pembuatan kebijakan atau aturan main tentang kegiatan kemahasiswaan harus memindahkan seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku di kampus. Kemudian yang kelima adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kehidupan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Kemudian yang kedelapan adalah dampak ekonomi. Dampak ekonomi terbagi menjadi 5. Yang pertama, lesuhnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kedua, penurunan produktivitas. Ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Ketiga, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Kelima, peningkatan hutang negara. Kemudian materi yang ke-9 adalah dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Kedua, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Keempat adalah meningkatnya angka kriminalitas. Kelima, solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. Gerakan dan kerjasama internasional pencegahan korupsi. Yang pertama adalah Persatuan Bangsa-Bangsa, kedua Bank Dunia, dan ketiga adalah Masyarakat Uni Eropa. Kemudian B, Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi. Yang pertama, masalah pencegahan. Kedua, kriminalisasi. Keempat, kerjasama internasional. Keempat adalah pengembalian aset-aset hasil korupsi. Selanjutnya, materi yang ke-10 adalah gerakan anti korupsi. Gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Nah, cukup sekian dari mengenai materi saya, yaitu pendidikan anti korupsi. Semoga teman-teman dapat memahami materi dengan baik dan bisa menambah wawasan kita. Saya mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini saya Asra Yuni Karnila berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.